Sekarang jam 10 malam teman-teman, beda 5 Jam jam sama 10 di Jakarta. Oke, di sini jam 5 ya, Kak. Waktu Indonesia Barat. Oke, Kak, kalau gitu kita langsung persilahkan Jadi ke Kak mohon maaf Fasya. nih kalau agak-agak batuk-batuk ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, kita persilahkan ya, Oke, Kak. Silahkan. oke. Ini ada yang komen Farhan, apa is it will be available in English? Do I have to speak in English atau aku tetap pakai bahasa Indonesia nih? Pakai bahasa Indonesia, Kak. Pakai Ya, bahasa pakai Indonesia. bahasa Oke, Indonesia. sip. Iya. Aku izin share screen ya. Alright, share screenku udah masuk belum ya? Sudah, Kak, aman. Oke, kalau gitu, halo, selamat malam dari New Zealand, teman-teman, dan selamat sore juga untuk yang ada di Indonesia. Dan kalau teman-teman nggak lagi di Indonesia, selamat hari Rabu ya, berarti dimanapun kalian berada. Berarti hari ini kita mulai dari ujung selatan, teman-teman. Hari ini aku akan bahas soal studi in New Zealand. Aku mau izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin tadi Farhan juga sudah menjelaskan sedikit tentang aku. Kiaura. Kiaura ini adalah bahasa Maori untuk halo atau selamat datang gitu ya. Kiaura, my name is Fasya. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, aku lulus S1 dari Institut Teknologi Bandung, ambil arsitektur. Kemudian setelah lulus dari arsitektur, ternyata nggak mau jadi arsitek, gitu kan. Jadi setelah lulus ternyata masih suka desain tapi nggak mau di arsitektur. Akhirnya aku memutuskan, oke, aku mau ke arah wedding design gitu. Jadi dari situ akhirnya memutuskan untuk bikin sebuah wedding dekorator bernama Krease yang kalian bisa lihat di pojok kiri bawah. Di situ ada Instagram dan juga ada websitenya. Kalau ada yang mau kepoin, intinya dari Krease ini adalah kita mencoba pendekatan yang berbeda nih dari dekorator. Kita pengen dekorasi itu bisa loh sebenarnya yang ramah lingkungan. We make it as sustainable as possible gitu. Jadi akhirnya aku coba bikin Krease bareng beberapa teman-temanku. Nah, setelah setahun menjalankan Krease, aku kayak ilmu bisnisku masih kurang banget nih, masih jauh banget kalau memang aku pengen melaksanakan mimpi-mimpi aku dan cita-cita aku dengan kreasi ini, kayaknya ilmu aku belum cukup deh. Nah dari situ akhirnya aku memutuskan untuk oke, ayo kita coba untuk S2, ambil S2, dan aku akhirnya daftar LPDP, jalur kewirausahaan atau targeted entrepreneurship. Jadi aku ngambil jalur yang spesifik teman-teman. Terus alhamdulillah dapat dan aku keterima. Sekarang aku sedang melanjutkan S2 di University of Otago, New Zealand. Jurusannya Master of Entrepreneurship. Dan ini ada aku lagi jalan cook New Zealand. Oke, jadi ketika kita ngomongin scholarship ke New Zealand gitu ya, mungkin yang paling sering didengar itu kalau nggak pakai LPDP, itu pakai Manaki New Zealand Scholarship. Dua-duanya kan aku mention juga di presentasiku kali ini. Cuman sebenarnya ada loh beasiswa-beasiswa lain untuk ke New Zealand itu sendiri. Nah, yang pertama itu dari Indonesia ada LPDP ya untuk S2 dan S3. Kemudian ada BPI dan S3. Kemudian dari New Zealand sendiri, Manakisep untuk graduate, dan juga ada namanya NZ Grads, jadi Global Research Alliance Doctoral Scholarship. Nah, dari universitas, meskipun tidak di included living allowance ya teman-teman, tapi university itu juga ngasih ngasih scholarship dengan cara untuk pengurangan tuition fee. Jadi seperti itu biasanya bentuknya dari university. Most of the university here will be have that, tapi teman-teman harus melihat juga di website masing-masing universitas tersebut. Di sini UOA, University of Auckland, University of Otago, Victoria University of Wellington, and Massey University. Kemudian juga ada universitas lain di New Zealand. Nah, selain dari universitas juga ada dari organisasi. Di sini ada Asian Development Bank bekerja sama dengan Japan. Itu ada namanya Japan Scholarship Program, itu nanti akan aku mention sedikit juga di sini. Dan juga dari Dead Institute Postgraduate Scholarship. Jadi yang dari organizations ini memang mostly untuk S3 sih teman-teman. Nah, ini adalah common requirements untuk masuk
dapetin beasiswa yang arahnya ke New Zealand gitu ya. Jadi dari LPDP sendiri persyaratan bahasa Inggrisnya itu TOEFL IBT 80, PTE Academic 58 atau IELTS 6,5. Kemudian juga ada essay, recommendation letter, dan untuk teman-teman yang spesifik gitu, misalkan mau jalur entrepreneurship kayak aku, atau ngambil research program, atau misalkan ngambil S3 gitu ya, itu kan butuh proposal-proposal khusus yang memang harus dilampirkan di administrasi kita. Kemudian untuk BPI sendiri, ini dia bedanya untuk persyaratan bahasa Inggrisnya, TOEFL 72, PTE Akademiknya 46, kemudian IELTS 5,5, dan S2 S3-nya sama seperti LPDP. Kemudian untuk IDP Japan, ini memang dia secara spesifik minta harus sudah punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. It has to be full-time professional work experience after a university degree. Jadi teman-teman yang mungkin belum lulus kuliah, diusahakan dulu untuk punya pengalaman kerja 2 tahun setelah lulus kuliah. Kemudian juga diharuskan untuk lancar dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Nah, untuk NZ Grads, ini PhD-nya harus dilaksanakan di New Zealand, kemudian nggak boleh punya citizenship or permanent residency status baik di New Zealand maupun di Australia, kemudian harus dari developing country, dan juga sepertinya dia itu sifatnya project itu teman-teman. Jadi kita sifatnya kayak apply ke project mana yang ada, terus beasiswanya dapetnya dari situ. Nah, untuk university yang aku temukan, jadi biar statement, terus akademik dari tokoh masyarakat atau misalnya dari dosen kita yang lama gitu ya, mungkin bisa dilampirkan juga. Nah, saya balik lagi ke teman-teman, kalau university ataupun common, ini kan common requirements ya, jadi teman-teman juga harus mencari tahu lebih lanjut nih, biasanya apa aja sih yang diminta dari masing-masing beasiswa. Nah, ini adalah Manaki New Zealand Scholarship. Jadi, Manaki ini diberikan oleh Ministry of Fair Trade Affairs, MFAT-nya New Zealand. Ya, kemudian dia ini untuk S2 dan S3. Ini juga salah satu jalur yang paling favorit ya untuk masuk ke New Zealand dengan scholarship full funded. Jadi teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut juga soal Manaki New Zealand Scholarship ini. Nah, untuk PhD applicants, ini diminta untuk segera cari supervisor secepatnya. Nah, kemudian enaknya di Manaki ini, ketika kita daftar, kita tidak harus langsung ngasih IELTS result kita. Jadi, only shortlisted candidate must provide English language test score gitu. Jadi, nggak harus kita udah punya, terus baru kita daftar gitu. Terus, nah, tapi overall IELTS score-nya sama, kurang lebih sama LPDP dan BPI, 6,5, dengan no band less than 6. Kemudian TOEFL score-nya agak lebih tinggi, 90, PTE-nya 58, atau bisa juga pakai Cambridge Academic English Advanced. Nah, yang penting juga di Manaki itu punya relevant work experience. Jadi nggak cuma work experience, tapi juga relevant. Tapi work experience ini bisa dibayar, bisa nggak dibayar, atau bisa volunteer work. Jadi apa aja sebenarnya, tapi memang harus ada hitung-hitungannya nih teman-teman. Jadi bisa 1 year of full-time work experience atau 2 tahun part-time work experience gitu. Nah, untuk further information, kalian bisa cek di website masing-masing. Jadi tinggal gampang banget search aja keyword-keyword yang udah aku sebutin tadi di website, di Google gitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa Instagram account yang teman-teman bisa follow untuk cari informasi lebih lanjut. Ini sekali sedikit promosi, ini juga ada Instagramnya PP Selandia Baru. Di sini juga kita akan kasih informasi-informasi mengenai beasiswa, terutama buat teman-teman yang memang tertarik ke Selandia Baru. Kemudian juga di sini ada Kiwi Scholars ID. Jadi Kiwi Scholars ID ini yang akun yang dibuat sama teman-teman awardee Manaki New Zealand Scholarship tahun lalu, yang berangkat tahun ini gitu. Jadi angkatannya temanku. Jadi mereka membuat sebuah Instagram account namanya kiwischolars.id yang teman-teman juga bisa dan pengen tahu lebih lanjut soal Manaki. Dan ada beberapa universitas yang punya akun internasional, teman-teman. Ini seperti kampus aku punya namanya University of Otago International. Jadi kalau misalkan kalian pengen reach out gitu ya ke
ke kampusnya langsung juga bisa lewat Instagram gitu. Oke, sekarang kita ngomongin scholarship journey gitu ya. Jadi aku akan membuat ini sepadat mungkin. Jadi yang pertama adalah ketika aku sadar, oke, aku mau S2, awalnya tuh aku menargetkan scholarship lain sebenarnya. Nah, karena aku menargetkan scholarship lain yang adanya di awal tahun, aku panik tuh. Aku ingat banget, aku baru kepikiran tuh di akhir Desember 2020 ya, akhir Desember 2020. Panik karena beasiswanya ditutup April kalau nggak salah, belum punya IELTS sama sekali waktu itu. Jadi aku prep IELTS itu di injury time yang bener-bener kayak waktuku cuman 2 bulan, aku belum ngelakuin. Jadi apa yang aku lakukan pada waktu itu adalah aku langsung pasang strategi gitu. Oke, waktuku cuma sedikit. Aku harus mikir gimana caranya biar kekejar nih. Jadi yang aku lakukan yang pertama adalah aku booking namanya IELTS Insight Test. Jadi kenapa aku booking itu? Karena aku pengen tahu, aku harus mendalami bagian yang mana sih biar waktuku yang sedikit ini efektif. Aku harus aku harus mendalami yang mana, aku harus benerin pengetahuanku di yang mana. Jadi setelah Insight Test, ternyata aku dapet ratingku jelek banget. Akhirnya aku ambil les atau pelatihan yang secara spesifik melatih banyaknya di writing gitu. Jadi selama sebulan itu aku benar-benar fokus latihan writing dan speaking. Dan itu aku tunjukin ada Google Calendarku di tahun 2021, itu benar-benar yang kayak padet banget pagi sampai malam. Aku masih waktu itu full time, aku juga kerja full time. Jadi pagi sampai sore tuh aku blok buat waktu kantor, kemudian sore ke malam itu benar-benar buat ngerjain essay, buat ngerjain belajar IELTS dan lain-lain. Jadi kadang tuh aku ada waktu di mana kayak, ya Allah, aku ngerasa malamku lebih sibuk daripada sore dan siangku gitu. Jadi di masa-masa ini cukup ngap dan ngos-ngosan gitu sih. Cuman memang alhamdulillah kita kejar dan dapat result yang lebih dari yang aku harapkan sebenarnya gitu. Nah, setelah dapat IELTS dan udah dipegang IELTS-nya kan, langsung dong daftar, cobain aja dulu gitu kan. Di percobaan pertama aku ke beasiswa itu, aku masih nggak ngerti gimana caranya bikin essay yang bagus sebenarnya. Kemudian akhirnya aku kirim aja dulu dan ditolak, di reject. Itu aku sudah dalam proses untuk daftar LPDP. Jadi ketika aku daftar LPDP pun aku mulai lagi dari awal. Karena waktu zaman aku kita diminta 3 esai itu, banyak banget esainya. Personal statement, terus komitmen kembali ke Indonesia, sama buat yang entrepreneurship kita bikin business proposal gitu kan. Jadi kita punya 3 dokumen yang banyak banget halamannya untuk kita selesaikan gitu. Nah, waktu itu aku benar-benar ngetik, hapus gitu kan, karena mandek banget, ini harus nulis apa sih esai, kok rasanya kok jelek banget gitu. Suatu waktu aku ikut webinar diadain sama teman-temanku, aku ikut webinar, terus aku ingat banget aku lagi pakai 2 device, yang kanan itu laptop, aku lagi ngetik esaiku, yang kiri tuh aku dengerin webinar itu gitu kan. Terus aku dengar mereka ngomongin STAR, kalau teman-teman ada yang tahu, situation, task, action, result. So kayak, oh iya ya, mungkin itu ya. Gitu. Terus pas lagi Q&A, aku coba tanya gitu, Kak, gimana sih caranya biar tetap berjuang gitu ketika ngadapin beasiswa ini gitu, biar tetap semangat. Terus dengan suara bergetar bertanya seperti itu gitu kan. Terus kakak-kakak yang jadi pembicara tuh yang kayak, ya ampun, bisa kok Fasya gitu kan sebenarnya. Mereka menyemangati lah di webinar itu, dan akhirnya aku kayak, oke, at that point aku tutup beres webinar, aku hapus semua essay yang udah aku tulis, aku mulai dari nol. Jadi at that point aku kayak, aku nemu sebuah tools baru bernama STAR, dan aku nemuin, ini adalah penyemangat nih dari kakak-kakak yang udah dapet duluan, dan aku dapetin ide baru sih dari situ. Nah, setelah beres esai, ngumpulin dokumen, kemudian proses beasiswa LPDP gitu ya, mungkin teman-teman juga udah capek kali ya dengerin proses beasiswa LPDP itu kayak gimana, tapi yang mau aku ceritain adalah ketika aku dapet pengumuman aku lolos dan sampai di interview,
aku cuma dapat waktu itu sebenarnya seminggu atau 2 minggu gitu, untuk ke hari interviewnya. Oh no, the first one is actually like 4 days. Jadi 4 days away untuk ke hari interviewnya. Panik dong, karena kita belum nyiapin apa-apa nih gitu. Terus alhamdulillah ada beberapa anak entrepreneurship yang diundur. Jadi aku dapat waktu tambahan jadi sekitar 2 minggu, dan aku benar-benar ngejar untuk follow up ke banyak orang, ke semua orang. Aku bener-bener kayak, mau mock up nggak, boleh minta tolong mock up nggak. Aku nggak telat, waktu itu aku lagi trip sama keluarga dari Solo ke Jakarta, naik mobil, aku berhentiin semua rombongan kayak aku mau mock up dulu gitu, karena waktunya berharga banget gitu kan. Jadi mock up sama banyak teman, dan ada satu masukan yang nyantol banget ke aku sampai sekarang, kayak apa sih tipsnya tuh yang penting tenang gitu. Selama kamu tenang, kamu yakin, kamu udah hari H pasti lancar gitu. Jadi akhirnya itu yang benar-benar nempel di otakku hari H, kayak oke, aku harus tenang gitu kan. Kemudian hal yang lucu adalah ketika aku lagi mau interview, aku nyantol banget sama lagunya Ayam dan Lapeh. Aku nggak tahu teman-teman sini ada yang orang Padang nggak, tapi kayak lagu Ayam dan Lapeh itu nggak tahu kenapa bikin aku tenang, bikin aku kayak, aku kalau nyanyiin itu tuh kayak aku tenang banget, heart rate-ku tuh jadi rendah banget gitu. Jadi akhirnya selama nunggu interview itu aku bener-bener kayak nyanyiin mulu lagu Ayam dan Lapeh. Nah, dari situ sebenarnya apa sih yang pengen aku sampaikan gitu ya, take aways dari masing-masing kejadianku itu. Yang pertama soal waktu IELTS gitu ya. The first one is to analyze your situation, terus make a rational plan, sama disiplin sama plan itu sendiri. Meskipun terlihat sangat-sangat capek dan melelahkan, tapi kayak you'll get through it gitu. Nah, yang kedua ini kalau soal essay itu adalah hook dan star. Jadi kalau di personal statement, I'll talk a little bit about details here. Tapi aku selalu suka di bagian pertama, di kalimat pertama itu kita nampilin hook. Jadi semacam kayak do you know bla 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 gitu. Jadi kayak apa sih yang bikin pembaca tuh engage sama tulisan kita gitu. Nah, sama star itu situation, task, action, result. Ini bisa teman-teman cari tahu lebih lanjut. Kemudian yang penting juga adalah connect the dots. Jadi pasti teman-teman punya banyak pengalaman yang sebenarnya bisa banget dijalin benang merahnya itu seperti apa. Dan don't be afraid to rewrite. Kalau emang mentok, hapus aja, cobain dulu dari awal gitu. Siapa tahu malah lebih ngalir. Dan selanjutnya jangan lupa untuk proofread juga, minta banyak proofread ke orang-orang yang kalian percaya. Dan untuk interview, poinnya adalah mock up yang banyak, be confident, sama find your calm. Karena penting banget untuk bisa tenang, teman-teman. Nah, terus kemudian yang mau aku bahas juga, bener nggak sih program yang kita pilih itu adalah program yang tepat buat kita gitu kan? Itu sering banget jadi pertanyaan untuk diri kita sendiri juga gitu. Apakah yang kita pilih benar? Apakah program yang kita pilih yang tepat gitu? Jadi yang pengen aku kasih saran juga di sini adalah yang pertama, specify your needs. Jadi kita perlu banget untuk sebenarnya tahu sebenarnya yang kita butuhin apa sih, dan ini juga harus kita defend ketika kita interview beasiswa gitu. Jadi yang pertama itu harus tahu, in my case, needs aku adalah yang satu, practical business knowledge gitu. Jadi aku punya mimpi, aku punya wadah, tapi aku nggak tahu sebenarnya harus diapain gitu. Jadi aku butuh banget yang practical sebenarnya. Yang kedua adalah karena bisnisku ini sustainable, aku pengen gimana sih sebenarnya sustainability value itu seperti apa sih yang in real life di negara yang sebenarnya menerapin sustainability value itu seperti apa sih. Jadi aku benar-benar pengen tahu sustainability value implementations. Jadi dua itu adalah specific needs yang aku memang tonjolkan gitu ya di pencarian program. Karena sebenarnya program entrepreneurship banyak banget ya teman-teman. Cuman kita kan gimana caranya kita bisa menyaring itu jadi minimal 3 gitu. Itu sih kenapa kita ujung-ujungnya harus specify our needs. Dari specify our needs tersebut, kita harus pilih lagi parameternya. Jadi kalau dari aku, yang aku adalah akademik paper dalam setahunnya tuh, mereka harus seperti apa papernya, mereka harus punya practical knowledge in each paper. Terus mereka juga harus punya minimal 1 paper in sustainability. Itu yang aku cari banget di akademik ininya. Terus
aku juga karena pengen belajar lebih gitu ya, jadi kampus yang aku pilih itu harus punya startup program atau student organization specialized in business. Kemudian juga aku pengen banget di negara yang memang faithfully implement sustainability gitu. Jadi memang core-nya tuh ada di sana. Terus kemudian country with similar context to Indonesia. Kayak aku tuh ngeliatnya New Zealand ini kan punya ada indigenous people, kemudian ada juga pendatang gitu. Jadi bagaimana sih mereka membuat harmoni gitu dari kedua apa ya namanya, membuat harmoni lah ya intinya gitu. Kemudian ini penting dan ini memang preferensi pribadi, aku pengen banget kuliah di tempat yang punya at least historical building dan juga architecture yang bagus. Jadi ini masuk ke parameterku juga. Nah, jadi aku sangat encourage teman-teman karena banyak banget ada kampus di dunia ini. You have to choose which one is actually full your specific needs. Nah, ini proses untuk dapat LOA di New Zealand, teman-teman, karena ini sedikit konteks. Jadi ketika aku dapat LPDP, kemudian untuk award yang ke New Zealand, dan aku rasa Australia juga, kita ada international education specialist yang actually contacted us, dan kita dibantu untuk tanpa biaya gitu. Jadi alhamdulillah aku dapat bantuan. Sorry, did I get overtime? No? Okay, sorry. Ya, jadi karena dari itu aku akhirnya tinggal ngasih beberapa dokumen aja. Oke, kemudian nanti sebenarnya kalau misalkan dari proses mendapatkan LOA-nya sendiri, teman-teman, kalau dari University Otago itu kita ada online university portal, jadi semuanya ini via online. Namanya kalau di kita Efficient, jadi pendaftaran lewat sini. Kemudian aku cuma harus submit personal statement gitu aja sih sebenarnya. Jadi mungkin tiap kampus beda-beda, tapi intinya kurang lebih sama. Nah, yang seru dari pengalamanku selama di New Zealand ini adalah try to get more than what you expect. Jadi yang aku benar-benar amini di sini tuh sebenarnya setiap tempat itu bisa jadi ilmu buat kita. Jadi karena aku suka banget dekor, aku suka banget bunga gitu ya, aku tuh penasaran waktu itu. Sebenarnya industri bunga di New Zealand kayak gimana sih? Dan akhirnya aku random day mampir ke ke farmers market, ketemu sama petani bunga yang memang biasa aku beli bunganya. Terus aku tanya aja gitu kayak, aku boleh nggak ngobrol nanya soal industri bunga. Tiba dia datang aja flower farm dan dia benar-benar show every inch of his farm for the whole 3 hours. Jadi aku dapat banyak ilmu dan aku kayak, aku bisa dapat segininya loh dengan cuman karena bekal berani bertanya aja gitu. Dan orang-orang di sini welcome banget sama orang-orang yang memang mau mencari tahu gitu. Jadi that's the first one. And the second one is to get to know people around you. Jadi banyak banget orang Indonesia di sini yang sebenarnya keren-keren banget gitu kan. Dan aku beruntung banget, aku bersyukur aku bisa kumpul sama mereka, kenal sama mereka, tahu sama mereka, dan baik offline gitu ya, yang di Dunedin, maupun ini aku juga karena sedang aktif di PPI Selandia Baru, aku mendapatkan beberapa kesempatan untuk bisa ngobrol sama teman-teman yang mungkin di Wellington, Auckland, di kota-kota lain gitu, yang ternyata sebenarnya keren-keren banget gitu. Terus yang selanjutnya itu volunteer and experience new things. Aku senang banget, aku waktu itu mencoba menanam tanaman native di sini bareng orang-orang di sana, di New Zealand, dan seru banget. Kemudian juga get the best out of your university resources. Jadi ternyata aku juga baru ngeh ketika aku lagi bikin materi ini gitu ya. University aku tuh punya my career space, jadi punya e-learning tentang leadership, negotiation, hal-hal yang sebenarnya ya pokoknya kita bisa dapetinnya bingung juga gitu ya, dapat ilmu dari mana gitu. Jadi ternyata ada dan bisa kita dapetin aksesnya. Dan yang terakhir adalah explore and find yourself. New Zealand sendiri ini mungkin teman-teman tahu alamnya indah banget. Dan sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplor, dan mungkin dengan mengeksplor alam kita juga bisa menemukan diri kita sendiri. Jadi try to get more than what you expect.
terakhir dari aku is a daily reminder also for me, kayak knowledge is always within your reach as long as you are trying to find it. Jadi dimanapun kamu berada, dimanapun kamu merasa itu yang tepat, percaya dengan hal itu dan berusaha untuk mengambil pembelajaran dari setiap sudut yang kita lihat. Terima kasih.